Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia kepada kita sekalian. Yang penting dari semua itu adalah nikmat iman dan Islam yang masih kita miliki, yang masih Allah berikan kepada kita dengan maksud supaya kita selamat dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semua para kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung tahun 2022 ini mungkin ada baiknya kita bermuhasabah, berintrospeksi, mengevaluasi diri akan apa yang telah kita lakukan dan kita alami sepanjang tahun 2022. Tahun 2022 dapat disebut sebagai tahun multi-krisis. Ya, tahun multi-krisis. Tahun krisis kepemimpinan nasional. Tragisnya, presiden, para menteri, anggota legislatif, dan sebagian besar akademisi tidak bisa menangkap isyarat alam. Bencana alam terjadi di mana-mana. Ya. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sampai tanggal 16 Desember itu mencatat ada 3.383 bencana terjadi di Indonesia. Dengan perinciannya sebagai berikut. 1.451 banjir di berbagai daerah. 1.008 cuaca ekstrim. 620 tanah longsor. 250 kebakaran lahan dan hutan. 27 kali gempa bumi. Dan 1 letusan gunung berapi. Belum lagi bencana sosial, bencana politik, dan bencana-bencana lain yang terus menghantui kita semua. Mungkin beginilah cara Allah ingin mengingatkan kita ya, tentang perjalanan hidup kita sampai akhir tahun ini. Apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang hamba Allah? Itu pertama. Yang kedua, apa yang sudah kita lakukan sebagai khalifah fil ard? Bukankah Allah sudah mengamanahkan kita kepemimpinan? Ya, kepemimpinan sebagai khalifah. Ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ketika Allah berkata di hadapan para malaikat, ya, Allah mengatakan, aku ingin menjadikan khalifah fil ard. Khalifah berarti wakil, ya, wakil Allah di muka bumi. Waktu itu para malaikat menyatakan, apakah, ya, kalau dengan bahasa kita mungkin apa tidak di cancel saja gitu rencana itu.
Kenapa? Karena selama ini kami melihat, kata para malaikat ini, mereka sering menumpahkan darah. Ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kata malaikat. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengungkapkan atau menyatakan keinginannya, kehendaknya untuk membuat atau menjadikan khalifah fil ard. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah engkau ingin menjadikan kerusakan, orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi? Sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah senantiasa memujimu, mensucikanmu, ya, mengagungkanmu, kata malaikat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di surat itu, sungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Ini pernyataan akhir yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa keinginannya untuk menjadikan khalifah yang bernama manusia itu nanti, yang kita ini hari ini, adalah merupakan sesuatu yang sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dinyatakan di hadapan malaikat. Malaikat tidak, karena sebagai hamba yang paling taat, ya, malaikat itu satunya hamba makhluk yang paling taat kepada Allah, yang tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, aku lebih tahu urusanku ini. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ketika Allah menyatakan itu, maka malaikat pun tunduk. Ya, malaikat pun tunduk. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, diamanahi, diberikan amanah oleh Allah sebagai khalifah fil ard, maka hendaklah amanah kepemimpinan itu kita harus tunaikan dengan sebaik-baiknya. Siapapun kita semua ini adalah khalifah fil ard. Itu kata Allah. Ya, kita ini diamanahi untuk mengelola alam semesta ini. Bumi yang kita pijak ini harus kita kelola dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Lalu pengelolaan bumi ini bagaimana? Apakah sekehendak kita? Dan inilah yang terjadi saat ini. Di muka bumi ini. Orang dengan semaunya, ya, dengan hawa nafsunya mengelola bumi ini. Sehingga yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Tadi sudah saya katakan, 3.383 kali bencana terjadi di negeri ini. Belum terhitung bencana sosial. Bencana sosial itu bencana politik, ya, bencana ekonomi, ya, bencana hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, bencana keluarga. Ya. Keluarga kita di negeri ini pun sekarang sedang mengalami sesuatu yang serius untuk betul-betul kita perhatikan. Jadi kalau kita melihat demikian, ketika Allah terus bertubi-tubi menimpakan bencana kepada kita, itu agar kita kembali, bukan karena kebencian. Allah tidak pernah membenci hambanya. Ya. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Tidak pernah. Itu yang harus kita yakini. Ya. Bahwa Allah ini memiliki kita. Kita ini milik Allah. Allah memiliki kita. Ya. Karena ini milik Allah, maka Allah memberikan aturan-aturan untuk menjaga miliknya agar tidak rusak, agar tidak hancur, agar tidak binasa. Maka dibuatlah aturan-aturan. Kalau Allah misalnya ingin berlepas tangan terhadap kita, entah kita akan jadi apa. Tapi karena Allah merasa ini adalah milikku,
Semua ini milikku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Itu kata Allah. Milikku, apa yang di langit, yang ada di bumi, yang ada di antara kedua langit dan bumi, dan ada yang di bawah bumi. Itu milikku. Kalian tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Wallahu ghani wa antumul fuqara. Itu kata Allah. Kamu yang memerlukan aku. Aku maha tidak memerlukan apapun. Jadi karena kita ini sangat memerlukan Allah, maka cobalah kita tundukkan hati kita untuk tunduk pada aturan-aturan Allah. Allah mencintai kita sepenuhnya. Kalau Allah tidak cinta, mungkin sudah lama kita dicabut dari alam semesta ini. Allah untuk mencabut kita, mematikan kita, memusnahkan kita sangat mudah. Cukup dicabut oksigen saja dari alam semesta ini. Habislah kita. Tapi Allah tidak melakukan demikian. Berapa banyak kita melakukan dosa, menganiaya diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Allah tidak serta-merta menghukum kita. Allah cuma mengingatkan melalui bencana-bencana. Kalau sebanyak itu bencana sudah ditimpakan kepada kita, mau pakai apa lagi? Mau dengan bencana apa lagi yang akan menghancurkan kita semua? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita jadikan di akhir tahun ini sesuatu yang bisa merubah kita. Ya, merubah untuk kepada yang kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. 2023 banyak orang meramalkan, saya tidak percaya peramal, tapi banyak orang mengatakan baik secara asbun, asal bunyi saja, sampai kepada para ahli futurolog, ahli masa depan yang berhitung secara politis, ekonomi, budaya. Itu berhitung tahun 2023 adalah tahun bencana. Mereka sudah berhitung itu. Mereka sudah membaca itu. Apa kita menunggu bencana yang lebih besar untuk kita sadar? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Ini yang tadi saya bacakan di awal khutbah. Di surah Al-Hasyr, ya. Di surah Al-Hasyr. Menjelang 10 ayat terakhir di surah Al-Hasyr itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kamu siapkan untuk hari esok? Amal apa yang akan kamu siapkan, yang sudah kamu siapkan untuk hari esok? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Ketika negeri ini sudah diancam dengan berbagai persoalan dan kita masih terlihat tidak peduli dengan kondisi seperti ini, kerusakan di mana-mana, korupsi di mana-mana, kebodohan, kejahiliahan, kemaksiatan di mana-mana. Tanda-tanda kiamat itu, tanda-tanda akhir zaman itu adalah ketika orang bangga menunjukkan kemaksiatan di hadapan orang lain tanpa rasa bersalah. Kalau saudara mengamati persoalan-persoalan yang viral ya melalui media sosial kita, orang sudah bangga mempertontonkan kemaksiatan. Orang sudah tidak lagi berpikir serius. Mereka tertipu. Mereka tertipu.
Maka ketika Allah mengatakan, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu. Kita masih dipanggilnya sebagai seorang mukmin. Hai orang yang beriman, bertakwalah. Artinya antara iman dan takwa itulah peningkatan kualitas kita. Tidak cuma sekedar beriman, tidak sekedar mukmin, tapi harus menjadi muttaqin. Dan peringatan takwa ini 2 kali disebutkan di ayat ini. Wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan apa yang sudah kamu perbuat untuk hari esok, bertakwalah kepada Allah. Peringatan takwa yang kedua ini, seruan Allah kepada kita untuk bertakwa yang kedua ini di ayat 1 ayat. Ayat lain tidak ada kecuali ayat ini. Seruan Allah untuk bertakwa. Itu semata-mata untuk mengantarkan kepada kita, untuk menyatakan, Allah menyatakan kepada kita, teguhlah dengan ketakwaan itu. Ya. Jangan pernah berubah. Kalaupun terjadi perubahan, maka segeralah kembali kepada Allah. Itu yang disebut taubat. Kita ini memang objek makhluk yang senantiasa makhluk khata wan nisyan, kata Rasulullah. Kita ini adalah makhluk yang senantiasa berbuat salah dan lupa. Itu sebabnya mengapa Allah memahami kita. Allah sangat paham, kita ini sering berbuat salah. Siapapun dia, termasuk saya yang ngomong ini, yang bicara ini. Siapapun dia, ulama sekalipun, itu senantiasa pada pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang senantiasa berbuat salah. Maka Allah memberikan jalan keluar. Rasulullah mencontohkan kepada kita. Ketika kita sadari bahwa kita sering berbuat salah, sering lupa, maka kata Rasulullah, beristighfarlah kamu. Beristighfarlah. Dan Rasulullah melakukan itu bukan cuma ngomong, tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita. Ya, dengan fi'linya, dengan perbuatannya. Bukan cuma, hai, beristighfarlah kamu, beristighfarlah, bertaubatlah. Tidak, Rasulullah terus justru melakukan itu. Padahal beliau adalah orang yang dijamin, ya, dijamin tidak akan melakukan kesalahan. Tapi tetap sampai bengkak-bengkak kaki beliau untuk tahajud di tengah malam, untuk meminta ampun kepada Allah. Padahal beliau tidak bersalah. Tapi beliau menyadari, ya, ana basyarum mithlukum, kata Rasulullah. Aku ini manusia seperti kalian. Ya, ana basyarum mithlukum. Cuma yang membedakan kalian dengan aku adalah yuha ilayya. Allah mewahyukan padaku. Tetapi secara manusiawi, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Kita ini makhluk yang senantiasa berbuat salah. Maka Allah sangat maklum dengan keadaan kita. Bagaimana maklumnya? Pintu taubatnya senantiasa terbuka untuk kita. Kalau kalian berbuat salah di pagi hari, maka bertaubatlah di sore hari. Kalau kalian berbuat salah di malam hari, bertaubatlah di pagi hari. Pintu taubat terbuka lebar-lebar. Allah tidak akan pernah menolak taubat hambanya. Dan juga itu sebabnya mengapa setiap amal yang kita lakukan, ya, setiap amal soleh yang kita lakukan itu, balasannya 10 kali lipat. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, balasannya 10 kali lipat. Sementara dosa yang kita lakukan, dosanya 1, maka hanya ada 1 itulah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ya, terlanjur, bukannya rencanakan, tapi terlanjur melakukan kesalahan, bertaubatlah segera. Taubatnya itu menghapuskan kesalahan yang kita lakukan. Ikuti setiap perbuatan maksiatmu itu dengan amal saleh. Itu yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terlanjur kita lakukan. Bukan yang direncanakan. Bukan yang diniatkan. Maka di akhir tahun ini, mari mengajak pada kita semua, Anda dan diri saya, bahwa tidak ada alternatif lain buat kita kecuali kita kembali kepada Allah. Bahwa bumi kita saat ini sudah sering saya katakan,
Bumi kita inilah bumi yang tidak stabil. Ya, tidak stabil. Di bawah kita ini api yang senantiasa siap meledak setiap saat. Itu hanya bisa berhenti ketika kita bertaubat dan bertakwa di atasnya. Allah akan pegang bumi ini untuk tetap menjaga kita. Tapi kalau kita semakin bangga dengan dosa-dosa kita, maka Allah cuma mengatakan hancur. Bukankah kita sudah sering kali mendengar ya informasi dari BMKG, dari ITB yang mengatakan bahwa akan terjadi bencana gempa 8, sekian skala Richter. 8, sekian magnitudo. Yang akibatnya kalau itu terjadi akan mengangkat air laut setinggi 34 meter. Terjadi tsunami yang dahsyat di mana-mana. Kita sangat dekat dengan laut. Sangat dekat. Di sebelah kita. Ya. Kita akan dikepung oleh laut dari berbagai arah. Ya. Dari selatan sana, Laut Hindia. Dari sebelah utara, Laut Jawa. Dari sebelah sana, dari sebelah kulon, ada Krakatau yang senantiasa mengancam kita. Itu akan berhenti, akan berdamai dengan kita, manakala kita bertaubat dan senantiasa melakukan kesalehan. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita perbarui komitmen kita. Komitmen untuk beriman dan bertakwa. Jangan pernah berhenti. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini sering diingatkan oleh para khatib. Ya, setiap Jumat selalu mengatakan ini. Hai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Saya sering mengatakan kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu adalah keislaman yang sangat minimalis. Yang sangat minimalis. Allah masih memberikan keringanan. Paling tidak kamu janganlah keluar dari Islam. Harus masih ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus masih ada setitik keimanan pada diri kita. Ini yang bisa menyelamatkan kita. Tapi tentu saja yang harus kita raih adalah haqqa tuqatih. Ketakwaan yang sebenar-benarnya ketakwaan. Mari kita jadikan akhir tahun ini akhir yang semakin meningkatkan ketakwaan kita. Lupakan itu malam tahun baru. Lupakan pesta tahun baru. Kita, orang-orang Kristen itu, orang-orang kafir itu sangat bergembira sekali. Karena yang paling banyak merayakan tahun baru adalah kita, umat Islam. Kalau itu ulang tahun mereka, apa tahun baru mereka? Kita yang paling banyak merayakan. Makanya setiap akhir tahun itu selalu saja ada bencana yang dahsyat. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua tersadarkan. Beritahu keluarga kita, jangan pernah terlibat dalam pesta itu. Karena ketika kita melakukan pesta itu, 3 keyakinan kita dapatkan. Ya. 3 keyakinan kita dapatkan. Pada saat yang sama meluruhkan keyakinan Islam kita. Ya. Ketika kita bermain kembang api, kita masuk pada kelompok penyembah api. Hindu, Buddha. Mereka penyembah api. Ketika kita main petasan, kita masuk pada kelompok orang-orang kaum liberal, kaum sekuler. Ketika kita datang ke pesta-pesta yang disediakan di mana-mana, kita masuk kepada kondisi yang merusak menghancurkan keimanan kita. Ya. Banyak hal yang terjadi ketika tahun baru besok ini akan kita rayakan. Kalau kita rayakan, kita akan melepaskan keimanan kita sejenak, walaupun sejenak.
Apakah kita yakin kalau kita masih akan hidup ketika kita melepaskan keimanan kita itu? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua semoga tergugah untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini, hati pengingat kepada kita semua, mari kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan hanya dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan fauz, keberhasilan, kesuksesan yang nyata. Kita akan dapatkan falah, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Dan itu hanya bisa kita raih dengan ketakwaan. Walau amana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau beriman satu negeri, satu kampung, satu wilayah beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan akan dibukakan pintu keberkahan dari bumi. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dibukakan pintu keberkahan. Kalau keberkahan yang Allah berikan kepada kita, maka selesai persoalan kita. Kita hanya akan dapatkan kebahagiaan. Tapi ternyata masih banyak orang yang tidak memahami ini. Oleh karenanya, saudara yang hari ini mendengarkan khutbah saya, sampaikan paling tidak kepada keluarga masing-masing. Agar kita jangan pernah bosan untuk saling mengingatkan tentang ketakwaan. Hanya dengan itulah kita bisa sukses dalam menjalani kehidupan ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jadikan tahun depan adalah tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Tahun 2023 adalah tahun yang lebih baik bagi kehidupan kami ya Rabb, bagi keislaman kami, bagi keimanan kami, bagi ketakwaan kami. Lebih baik ya Rabb daripada tahun 2022. Ya Allah, ke depan, ke tahun-tahun berikutlah tahun-tahun yang lebih indah dan lebih baik ya Allah. Jadikan itu buat kami ya Allah. Agar kami senantiasa mencintaimu. Agar anak cucu kami senantiasa mencintaimu ya Rabb. Agar semua kami, bangsa ini, seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia ini senantiasa mencintaimu ya Rabb. Dengan berharap rahmatmu, dengan berharap kasihmu ya Rabb. Ya Allah, lindungi kami dari segala keburukan yang mengancam kehidupan kami. Jauhkan segala bencana dari kehidupan kami ya Rabb. Baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Bencana apapun, segala keburukan yang mengancam kehidupan kami. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan anak cucu kami hamba-Mu yang bertakwa. Lindungi kami semua ya Rabb. Karena hanya Engkau lah sebaik-baik pelindung yang kami harapkan satu-satunya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.